Kalau misalnya hari ini ada keadilan buat Saka, kita bisa buka seperti apa sih kondisi yang sebetulnya. Kita juga nggak aneh-aneh. Jangan berpikir Saka akan nuntut miliar-miliar, enggak. Dia direhabilitasi nama baiknya, dia dikembalikan hak-haknya juga sudah luar biasa. Membuktikan Saka tidak berada di tempat itu. Berat buat saya saat itu. Nah, saya berharap ke depan ya aparat penegak hukum betul-betul profesional lah. Siapapun ya yang terlibat, kita tidak pandang bulu gitu kan. Mau pimpinan kita, mau bawahan kita, kalau memang terbukti melanggar hukum ya memang harus ditindak. Terkait kasus Vina, saya setuju dengan Kapolri, dengan Pak Jokowi, ya, dengan Pak Jokowi, dengan Pak Kapolri, tuntaskan, jangan ada yang ditutup-tutupi, tangkap mereka yang bersalah. Secara teori hukum bisa, tetapi PK kan harus terpenuhi syarat, namanya ada subjek hukumnya minimal 2. Siapakah 2 saksi yang mau bersaksi buat dia bahwa dia tidak melakukan. Nah, kemudian dia tentu harus punya surat apakah yang membuktikan bahwa dia tidak terlibat. Ketiga adalah ahli, profesor doktor mana yang memberi keterangan ahli bahwa dia tidak terlibat. Gitu. Saya hanya bilang kepolisian 120 hari menahan, Jaksa Agung 60 hari, hakim 3 kali 90 hari tambah 90 hari, ya, dan seterusnya. Berarti kalau misalnya orang itu tidak bersalah, tahu-tahunya dipidana selama ini, berarti peradilan kita itu apa? Ya peradilan sesat. Berarti ini waktunya kita perbaiki sistem peradilan kita. Jadi bagi saya sih tidak mudah, tidak sulit menangkap orang itu, mengidentifikasi, kemudian membuat daftar bukti, lalu menangkap gitu. Kalau saya jadi penyidik, harusnya optimis, karena sedemikian rupa itu memperdaya Kapolsek, Kapolres sama Kapolda, kemudian melenjangi juga sampai Mabes Polri. Nah, kalau menurut saya ini gampang-gampang aja. Ya, tolonglah pengacara tuh berbicara tuh equal, sesuai dengan etika prosedur hukum. Jangan asal ngejeblak aja. Ya kan seorang pengacara, oh saya mengatakan dia tidak terbukti, emangnya kamu hakim? Buktikan saja nanti di pengadilan bahwa memang betul-betul klienmu tidak terbukti. Penyidik mempunyai hak independen di dalam menetapkan dan menentukan suatu kasus. Kita sebagai penggawa hukum harus memberikan keadilan kepada masyarakat. Ini pada saat yang bersangkutan mengajukan PK ya, kan ada 2 alternatif. Karena ini kan sudah masalahnya divonis, ya kan? Kalau seandainya PK-nya diterima, tentunya yang terpidana tadi itu bisa mengajukan tuntutan ganti rugi dan pengembalian hak-haknya. Ya, membersihkan dirinya, pengacaranya akan mengajukan itu, baik itu material maupun immaterial, dan untuk membersihkannya kepada publik bahwa memang saya tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Diajukan PK ini, pada saat ke PK tentu hakim yang ada di sana itu akan mencermati itu layak atau tidak menerima PK tersebut. Dianalisis lagi tuh data-data keputusan hakim di pengadilan,
apa dasar keputusan itu, kemudian adakah penyimpangan keputusan di situ. Pada saat terjadi, hakim bisa memutuskan PK dikabulkan. Begini, pertama kepada netizen ya. Netizen menurut hemat saya, ya, itu nggak usah risih untuk memberikan komentar. Karena walaupun itu dengan kacamata luar, tapi dia kan pemerhati melihat apa-apa yang dilakukan oleh kepolisian di dalam menuntaskan kasus tersebut. Nah, pesan saya netizen juga memberikan gambaran ataupun suntikan itu yang betul-betul argumentatif, objektif. Jangan ada karena ketidaksukaan, itu juga nggak benar. Contoh seperti ini aja, ada mungkin benci dia dengan polisi pada saat dia divonis, kena dia, wah kesempatan dia ngantemin polisi, ada gitu. Nah, kalau memang betul-betul itu ya kita harus objektif. Tapi walaupun demikian, itu hak netizen. Hak netizen kan sah-sah saja, sepanjang itu tidak melanggar etika ataupun keberadaban kita. Sah-sah saja nggak apa-apa. Itu kepada netizen tentunya ya. Dan Polri juga menerima itu harus dengan segala lapang dada. Ya faktanya memang 8 tahun baru terungkap kembali. Jadi nggak usah merasa, kurang aja, nggak usah, udahlah terima aja. Laksanakan, ya. Pakai on the track. Apa yang dikatakan oleh netizen itu anggap aja cambuk buat kita. Anggap motivasi. Nah, tentu kita lebih bergeliat untuk segera menuntaskan. Itu para netizen. Ya kepada juga kepolisian, ya untuk kedepannya itu untuk lebih teliti di dalam menelaah kasus. Ya. Saya katakan tadi lebih bagus saya melepaskan beberapa tersangka daripada mendudukan seseorang jadi tersangka yang tidak bersalah. Itu kita berdosa kepada yang bersangkutan, berdosa kepada Tuhan. Jadi jangan paksakan seseorang jadi tersangka kalau memang dia tidak bisa didudukan sebagai tersangka. Nah, ada azas keadilan di situ. Ini tugas daripada penyidik. Ya. Juga kepada JPU juga ya, menerima kasus yang ada dari penyidik itu pada saat dilimpahkan JPU bertanggung jawab loh. Kalau memang betul-betul belum cukup bukti ya jangan diterima P19 saja. Karena seketika menerima P21 berarti tugas dan tanggung jawab penyidik itu sudah beralih ke JPU. Berarti kalau ada apa-apa ya tanggung jawabmu JPU. Kan gitu. Dikira didakwa oleh JPU kemudian dia menuntut, diterima oleh hakim berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti tanggung jawab ada di hakim. Kira-kira begitu. Jadi marilah sama-sama kita mendudukkan pokok permasalahan ini berdasarkan keadilan. Ingat bahwa kita orang beradab dan kita orang yang beragama. Jangan kita mengkebiri, jangan kita menyakiti orang yang tidak pantas kita sakiti. Kepada pengacara, satu yang terakhir ini yang paling penting. Ya. Pengacara berikanlah gambaran, nggak usah supaya dibilang kita hebat, debat kusir segala macam, akhirnya substansinya tidak kena. Bukan karena kerasnya suara, tapi substansinya yang paling penting. Bisa nggak memberikan pelajaran atau pembelajaran kepada masyarakat yang melihat apa yang kita jelaskan, supaya kita kelihatan hebat, debat kusir sampai urat mau lepas gitu kan. Akhirnya nyimpang. Orang kalau sudah mulai emosi pasti tidak konsentrasi. Itu udah hukum. Akhirnya belepetan, entar dulu, sekali baca. Oh, ini mau berantem atau mau apa? Akhirnya kadar hukum kita, ilmu pengetahuan kita jadi anjlok. Udahlah runtut aja, tenang aja untuk menjabarkannya. Yang penting semua etika prosedur kita lakukan. Dan tidak ada hak daripada pengacara menjustis bahwa ini orang tidak bersalah. Yang memutuskan itu adalah pengadilan. Dan pengacara tidak pernah berpikir jangan sampai mengatakan bahwa orang itu tidak layak ditersangkakan. Nanti di pengadilan.